Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam rahayu dan salam sejahtera bagi kita semua. Halo teman-temanku, sahabatku dimanapun kamu berada. Terima kasih masih setia di channel Zodiac Story. Nah, pada kesempatan kali ini aku akan membacakan readingan untuk teman-teman yang memiliki zodiak Sagittarius di hari ini. Seperti apa sih readingan untuk teman-teman yang memiliki zodiak Sagittarius di hari ini? Namun sebelum lanjut, di sini aku menghimbau kepada teman-teman semua agar jangan menjadikan video ini sebagai acuan di dalam kehidupan teman-teman sekalian. Jadikanlah video ini hanya sebagai hiburan semata, oke? Hanya sebagai hiburan semata. Ya, anggap aja deh. Setiap readingan yang sifatnya positif itu sebagai doa. Dan setiap readingan yang sifatnya negatif sebagai bahan perbaikan diri ya bagi kita semua. Dan itu semua aku kembalikan pada Tuhan Sang Maha Pencipta dan pada diri kamu masing-masing. Oke, nah di sini kartu tarot sudah aku shuffle, aku acak dan aku pilih, teman-teman. Kemudian kita akan langsung melihat kondisi peruntungan dan kehidupan teman-teman Sagittarius. Fokus konsentrasi dan aku akan langsung mulai menarik energi kamu dari kartu yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga energi kamu dalam pekan ini positif. Nah, pada kartu yang pertama aku punya Eight of Pentacles. 8 koin muncul hadir sebagai energi pembuka terkait dengan kondisi peruntungan dan kehidupan teman-teman Sagittarius. Jadi ini energi kamu untuk 7 hari ke depan ya. Ketika pertama kali kamu melihat video dan tayangan ini, teman-teman. Oke. Sebagai energi pembuka, 8 koin tentu ini adalah sebuah kartu yang memiliki sebuah energi yang sangat positif, teman-teman. Kenapa aku katakan demikian? Karena aku melihat ya, dalam pekan ini kamu berpotensi, berpeluang, akan mendapatkan, akan meraih apa yang mungkin menjadi impian terbesar kamu selama ini. Buah dari kesabaran kamu, kerja keras kamu, ya ikhtiar dan doa-doa kamu itu teman-teman akan terwujud dalam pekan ini. Oke. Nah, contoh nih ketika kamu berharap usaha yang selama ini kamu bangun, ya, penantian kamu, kesabaran kamu, pada akhirnya akan menunjukkan adanya sebuah progres yang cukup baik. Bakal ada peningkatan. Ya. Sama halnya ketika kita berbicara terkait dengan hal-hal yang lain ya. Baik itu masalah pekerjaan, kehidupan asmara kah, kesehatan kah, keuangan. Karena memang terlihat ya dari kondisi keuangan itu bakal berpotensi mengalami sebuah peningkatan, teman-teman. Nah, kemudian pada kartu yang kedua aku punya Three of Pentacles. Lagi dan lagi kartu koin muncul, ya. Jadi memang sebenarnya kartu koin ini kartu yang selalu identik sih dengan yang namanya sebuah keberuntungan, teman-teman. Tetapi memang pada kartu kedua ini yang aku lihat adalah sebuah hal-hal tak terduga nih, keajaiban bisa jadi, teman-teman. Kamu akan bertemu dengan energi-energi positif di sini, ya. Energi positif yang akan memberikan kamu sebuah apa ya? Ya, ketika kamu sudah dalam fase yang mungkin mohon maaf sedang berpasrah, berserah diri, ya teman-teman, ketika keajaiban itu datang di dalam kehidupan kamu, gitu. Jadi memang kuncinya di sini adalah sebuah kesabaran, teman-teman. Ketika kesabaran yang kamu lakukan akan berbuah manis. Tentu ini sesuatu hal yang apa ya? Ya mungkin memang sebuah doa-doa yang terkabulkan ya, teman-teman. Jadi ketika adanya doa-doa yang terkabulkan, maka ya disitulah sebenarnya ikut campur tangan Tuhan semesta. Oke. Kemudian pada kartu yang ketiga, aku punya Eight of Wands. 8 tongkat, teman-teman. Ya, 8 tongkat ini kartu yang menggambarkan tentang sebuah sikap optimisme. Ya. Kamu orang yang tipikal pekerja keras ya, teman-teman, selalu berupaya, berusaha, dan kamu orang yang sebenarnya cukup fokus ya terhadap sebuah tujuan gitu. Ya. Meskipun terkadang tidak dapat dipungkiri, teman-teman, bagaimana track record di dalam kehidupan kamu itu sendiri yang mungkin penuh dengan tantangan gitu ya. Tapi karena apa? Kamu orang yang cukup optimis sehingga ya tercipta, terwujud adanya sebuah kehidupan yang lebih baik. Aku yakin itu. Karena kartu ini juga menggambarkan tentang bagaimana kerja keras kamu selama ini gitu ya. Oke, wow. Pada kartu yang keempat aku punya Justice ya. Justice muncul sebagai energi penutup, teman-teman. Ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan tentang sebuah keseimbangan, kestabilan, kemenangan, dan keadilan, teman-teman. Jadi ini yang aku maksud, ya. Pada akhirnya endingnya itu loh yang penting sebenarnya, ya. Meskipun di dalam proses tadi
penuh dengan beberapa tantangan dan ujian masalah ya. Tetapi pada akhirnya kamu berhasil menang. Kamu berhasil menaklukkan segala sesuatunya. Sehingga apa yang menjadi harapan-harapan dan impian dari teman-teman Sagittarius ya, impian terbesar, harapan terbesar kamu dalam pekan ini insya Allah akan terwujud kok teman-teman ya, dari perubahan dalam kehidupan ekonomi kah ya, kemudian di dalam kehidupan asmara kah, kesehatan, keuangan, semuanya insya Allah akan jauh lebih baik teman-teman. Amin ya. Oke. Next, poin berikutnya kita akan melihat kondisi finansial ekonomi dari teman-teman Sagittarius dalam pekan ini. Nah, bagaimana kondisi finansial ekonomi ataupun keuangan teman-teman Sagittarius dalam pekan ini? Oke. Pada kata yang pertama, wow. Aku punya Wheel of Fortune teman-teman. Sebagai energi pembuka ya, Wheel of Fortune ini kartu yang sangat-sangat istimewa banget. Oke, kenapa aku katakan demikian? Kalau di dalam keuangan, ya, kartu ini selalu identik dengan yang namanya kelimpahan materi rezeki. Oke, tentang banjir keberuntungan, tentang sebuah perubahan di dalam kehidupan. Kehidupan kamu cukup nyata akan berubah 180 derajat loh teman-teman. Oke, ketika begitu banyak mungkin persoalan masalah yang terjadi selama ini ya. Lagi dan lagi, karena apa? Kesabaran kamu, gitu ya. Kerja keras kamu, kemudian doa-doa kamu, teman-teman, pada akhirnya roda kehidupan itu berputar. Dan ketika roda kehidupan itu berputar, kamu berada di atas, maka apa ya? Jelas dong, keuangan kamu akan stabil, keuangan kamu akan lebih baik, keuangan kamu akan lebih berlimpah, dan bahkan potensinya apa ya teman-teman? Ya bisa jadi kamu akan menjadi orang kaya raya gitu ya. Nah, jadi dari kartu kedua ini juga sangat terlihat ada Five of Pentacles. Ada 5 koin teman-teman. 5 koin ini kartu yang menggambarkan, mohon maaf memang secara visualisasi. Ya, sangat jelas sebuah ketidakstabilan, sebuah kondisi keuangan yang mungkin, mohon maaf ya, cukup terpuruk, ya, cukup kritis, dan dalam fase yang cukup terendah. Begitu banyak masalah, konflik, begitu banyak persoalan yang terjadi, sehingga terkadang, ya gimana ya, dalam fase yang cukup berpasrah banget lah ya teman-teman. Oke, kita anggap situasi dan kondisi ini, kamu berada di bawah ini ya, di bawah ini. Oke, keadaan kamu teman-teman. Tetapi kenapa ini bisa bangkit kembali teman-teman? Ya kita kembali lagi terhadap poin kedua dan poin pertama, ya, untuk masalah teman-teman ya, peruntungan kamu gitu. Ya, jadi untuk masalah peruntungan, aku rasa memang kamu berhak sih sebenarnya ya, teman-teman, memperoleh sebuah kehidupan yang lebih baik, lebih layak gitu ya. Nah, ternyata ini masalah-masalah yang terjadi selama ini, banyak banget orang-orang yang toxic, iri, dengki terhadap kehidupan kamu, bermanipulasi, bermuka dua. Jadi selain mungkin kamu di sini habis ditipu, ya kan, kemudian dijebak, kemudian dimanfaatin, ya dan lain sebagainya deh teman-teman. Ya, berarti memang karena kamu bertemu dengan orang-orang yang gak tepat. Seperti itu. Contoh ya, ketika bisnis, ternyata kamu berbisnis dengan orang yang yang salah. Ya jelas bukannya untung malah rugi. Ya dan lain sebagainya lah pokoknya teman-teman. Ya, tetapi memang yang jelas kamu harus optimis, karena dalam pekan ini berpotensi rezeki kamu akan berlimpah. Amin. Oke, next. Poin berikutnya, kita akan melihat kondisi kehidupan asmara ya, teman-teman Sagittarius yang saat ini sudah berumah tangga. Oke, aku punya Six of Wands, ada Five of Pentacles, dan ada Seven of Pentacles. Nah, mengenai tentang kehidupan rumah tangga kamu ya teman-teman, hati-hati dan waspada tentang adanya sebuah godaan. Oke, tentang adanya sebuah godaan dari pihak luar nih di sini teman-teman. Ya, godaan di sini ya bisa jadi berupa apa ya? Bisa jadi berupa pihak ketiga, bisa jadi wanita lain, pria lain, ataupun mungkin godaan di sini adalah terkait dengan adanya orang-orang yang selalu ikut campur di dalam kehidupan rumah tangga kamu yang memang berupaya berusaha untuk memecah belah, teman-teman. Ya. Nah, oke. Jadi penting untuk menjaga sebuah komitmen, ya. Komitmen yang baik, komunikasi yang baik, hubungan yang lebih baik, oke. Maka itu akan mendatangkan adanya hal-hal yang baik, teman-teman. Dari rezeki itu nanti akan datang dengan baik gitu sih. Jadi jikalau ada sebuah masalah ataupun unek-unek ya, teman-teman segera diungkapin ya, segera diungkapin gitu ya, segera dikomunikasiin deh. Ya jangan sampai hal tersebut itu terpendam. Nah, itulah yang akan memicu sebenarnya ya, akan memicu adanya apa? Ketidakstabilan, teman-teman. Ya.
itu akan memicu kehadiran pihak ketiga. Ya, jadi memang ya semuanya bisa dikomunikasikan dengan baik kok sebelum terlambat juga ya. Seperti itu, teman-teman. Oke. Next. Poin berikutnya kita akan melihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Sagittarius yang saat ini sedang berpacaran. Aku punya Ace of Wands, wow, The Lovers, dan ada Nine of Pentacles. Nah, pentingnya untuk selalu bersyukur ya teman-teman terhadap segala hal apapun itu ya, termasuk di dalam hubungan berpacaran kamu nih. Aku melihat memang lebih dominan ya hubungan berpacaran teman-teman Sagittarius setelah Idul Fitri ini lebih baik, lebih lebih intim, lebih serius ya. Kalau aku lihat bahkan sudah ada pembahasan tentang bagaimana keseriusan ataupun bagaimana kelanjutan hubungan kamu ya untuk ke depan itu seperti apa teman-teman ya. Kalau dikatakan apakah berjodoh atau tidak, potensinya ada ya teman-teman selagi komitmen terjaga dengan baik, oke? Selagi masih sama-sama saling menghargai satu dengan yang lain ya, sama-sama masih saling nyaman ya, maka syukurin teman-teman ya, karena memang ini sepertinya sudah takdir Tuhan sih ya. Sepertinya memang Tuhan sedang mempersiapkan hal-hal yang paling indah untuk kamu deh ya. Semoga apa yang menjadi harapan kamu ya teman-teman, semoga seseorang yang saat ini bersama kamu menjadi jodoh terakhir di dalam hidupmu, amin ya teman-teman. Oke, banyak hal-hal positif ya. Oke, kita akan lihat poin berikutnya. Kondisi kehidupan asmara teman-teman Sagittarius yang saat ini sedang jomblo, single mom, dan single date. Oke, aku punya Five of Cups. Next, aku punya The Empress. Dan aku punya Nine of Wands, teman-teman. Oke, nah, melihat dari ketiga kartu ini ya, teman-teman, apakah kamu berpeluang berpotensi akan bertemu dengan jodoh dan pasangan hidupmu? Sepertinya iya. Ya, dapat aku akui, teman-teman, aku akui beberapa track record di dalam kehidupan kamu yang selalu gagal di dalam menjalin sebuah hubungan dan selalu gagal ketika mencoba untuk mendekati seseorang gitu ya teman-teman. Seakan-akan memang energinya selalu bolak-balik ya seperti ini sih. Ketika kamu tertarik ya, seseorang tersebut nggak tertarik ya, dan kemudian kebalikannya, ketika seseorang tersebut tertarik terhadap kamu, kamu yang nggak tertarik gitu ya teman-teman ya. Nah, kenapa aku katakan bahwasanya kamu berpotensi berpeluang akan segera bertemu dengan jodoh dan pasangan hidup di sini. Aku melihat kamu akan segera bertemu dengan orang baru ya teman-teman, energi baru sih. Ya, mungkin inilah sebuah bentuk kesabaran kamu juga gitu ya teman-teman, ataupun penantian kamu, dan mungkin juga memang sudah waktunya ya. Jadi memang ketika segala sesuatunya sudah waktunya, sudah takdirnya ya, maka nggak ada yang bisa untuk mencegahnya. Meskipun mungkin ya ada sebuah energi yang sepertinya sedang menutup, membelenggu kamu teman-teman ya, tetapi ketika memang sudah waktunya, sudah takdirnya, insya Allah ya jodoh, rezeki pasti akan kamu dapatkan, amin ya. Oke, next. Poin terakhir ya, kita akan lihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Sagittarius yang saat ini sedang PDKT ataupun dekat dengan seseorang. Oke, aku punya Strength, Six of Swords, dan aku punya Three of Wands teman-teman. Oke, aku melihat sebenarnya ada sebuah kebimbangan ya teman-teman terhadap sebuah pilihan ya. Aku melihat seperti kamu sedang dekat dengan lebih dari satu orang teman-teman ya. Dan ingat ya, ketika memilih pilihan yang tepat memang itu cukup sulit sebenarnya ya. Mungkin semuanya terlihat baik, semuanya terlihat positif teman-teman. Yang aku rasakan sih sebenarnya ada satu ya energi yang lebih cukup istimewa ya, karena dia orang yang selalu bisa akan memberikan sebuah perhatian yang cukup ya, kasih sayang yang cukup ya, bukan hanya kepada kamu tetapi kepada keluarga kamu teman-teman. Dan kemudian dari situlah teman-teman kamu akan merasakan bahwasannya dia orang yang sebenarnya selama ini kamu nanti. Ya, jangan memandang segala sesuatunya hanya dari penampilan doang. Jadi inner beauty itu sangat penting. Oke. Kita akan melihat teman-teman 12 tanggal lahir yang akan mendapatkan keberuntungan dari teman-teman Sagittarius dalam pekan ini. Oke. 12 tanggal lahir berapa saja yang akan keluar pada kesempatan kali ini ya, teman-teman. Oke, aku punya tanggal 31, 19, tanggal 7, tanggal 5, tanggal 11, tanggal 24, tanggal 13, oke, tanggal 3 ya, 28, tanggal 26, tanggal 9, dan tanggal 30. Oke, mungkin demikian reading untuk kesempatan kali ini.
Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.